Halo, jumpa lagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menggunakan geotagging untuk menganalisa survei kondisi jalan ya. Jadi di sini saya ada data yang dimana data ini adalah data jalan lingkungan yang nantinya akan saya analisa berdasarkan kondisi dari jalan tersebut. Jadi di sini untuk data yang saya ambil itu adalah long cross section jalannya sama kondisinya seperti apa, lebarnya juga seperti apa. Kalau panjang kan udah otomatis ya dapatnya dari hasil JS-nya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan buka aja aplikasi dari ArcGIS Pro. Jadi di sini saya menggunakan ArcGIS Pro ya. Oke. Untuk pertama, nanti silakan teman-teman tulis saja. Jadi di sini saya udah ada geotag photo to point data manajemennya. Ini adalah proses untuk mendapatkan data geotagging. Sebenarnya prosesnya sama ya dari ArcMap dengan ArcGIS Pro untuk pengaplikasikannya. Mungkin karena beda fiturnya, jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit perbedaannya. Jadi di sini saya sudah menganalisa tentang data jalannya ya. Data jalannya datanya di sini. Nah, jadi data ini akan saya buat seperti ini. Nah, jadi akan seperti ini. Biar tidak ada perselisihan antar data. Saya coba akan ubah. Komplit asal. Nah, ini kita gabungin aja karena ini masih dalam satu kesatuan jalur. Komplit. Oke. Nah, jadi data ini sebelumnya teman-teman susun dulu foldernya. Jadi jangan langsung geotagging aja ya. Jadi nanti itu akan terkendala di penyusunan database. Nah, jadi teman-teman silakan susun dulu foldernya. Tulis ini gambarnya. Jadi kalau di saya di sini keterangan Kecamatan Putih Kota, Gang Candi, aspal 3 meter. Nah, ini 3 meter ini adalah lebarnya ya, cross si jalannya. Nah, kenapa di sini ada tiga jalan? Jadi di sini ada pangkal awal. Ini pangkal awalnya. Terus di sini ada pangkal tengahnya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita mulai lanjut di aplikasi. Jadi sebelum itu, teman-teman silakan tulis saja di sini geotagged photo to point data management. Nah, nanti silakan teman-teman input aja datanya. Oke, nah kita ambil di sini aja. Oke, nanti ini centangnya tolong diaktifkan kalau belum ada, terus kita run.
Jadi di ArcGIS Pro ini memang internetnya harus hidup ya teman-teman. Karena di sini saya mengaktifkan satelit, jadi supaya bisa terkoreksi dengan kondisi situasi dari jalan tersebut ya. Masih proses untuk running ya, karena mungkin datanya terlalu banyak. Oke, datanya sudah komplit. Nah, ini merupakan data yang sudah disurvei sama tim kami untuk mengidentifikasi data long crossing jalan ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ini ada data poinnya berupa foto. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi di sini ini data yang datanya sudah ada secara aktual. Kalau ingin ngegedein, itu tinggal teman-teman klik aja ya. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sini saya akan kasih satu sampling jalan yang dimana menjadi identifikasi kondisi jalan tersebut ya. Nah, jadi di sini saya akan mengidentifikasi data jalan. Di sini ada data gang 2, kondisinya aspal, lebarnya 3,2. Nah, nanti teman-teman sebelum mau itu pilih map, pilih select ya. Nah, ini pilih select. Terus kita analisa dulu gambarnya. Ini pangkal akhir ya. Nah, ini pangkal akhirnya. Nah, jadi pangkal awalnya itu berada di Putri Daranante. Nah, pangkal akhirnya itu Putri Chandramidi. Oke, kita lihat di pangkal awal. 3,2, kondisi aspal masih bagus ya. Kita identifikasi. Nah, terus di sini teman-teman pengen tahu cara ngisinya, yaitu ini ada atributnya. Nah, di sini saya sudah tulis gang 2 lebar, mantap aspal, nilai 1, ini nilai bobotnya. Nah, di sini saya belum tulis koordinatnya ya. Nah, ini datanya sudah ya. Terus di sini kita cek lagi. Nah, di sini ada 3,2 lagi. Nih, ini aspalnya terkupas ya. Nah, jadi aspalnya terkupas. Di sini saya asumsikan ini adalah rusa ringan. Nah, jadi di sini saya sudah klasifikasikan rusa ringan, nilainya 2,04. Nah, untuk penilaian bobot ini saya berdasarkan dari acuan dari Kementerian Bina Marga untuk penilaian bobotnya ya. Nah, itu terserah teman-teman mau justifikasinya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya dalam geotagging ini adalah merupakan cara pengerjaan skema pemetaan yang budgetnya murah. Jadi ini memang bermodalkan HP, akan tetapi pastinya akan mengalami kesulitan-kesulitan ya. Nah, itu. Jadi tidak gampang untuk mengerjakan ini karena kalau data ruas jalannya ini berbelit-belit, nah itu kondisinya pasti akan mengalami kesulitan juga teman-teman buat untuk analisa. Nah, itu. Jadi gambarannya seperti itu. Contoh lagi, saya pengen analisa di bagian ini. Gang Sukadamai. Aspal bagus ya. Itu kelihatan tuh di pangkal akhirnya. Gang Sukadamai. Nah, ini Gang Sukadamai juga. Gang Sentosa. Jadi di tim saya ada kelewatan untuk sekali. Jadi pada intinya, walaupun di Google Earth-nya itu sudah ada keterangan Gang Sukadamai, jadi pengalaman saya belum tentu namanya sesuai dengan kondisi existing. Nah, beberapa
saya ngelihat ada sampling data jalan yang belum selesai. Belum tepat sasaran. Nah, jadi seperti itu. Saya coba cari lagi yang agak ribet. Oke, nah mungkin yang cross sectionnya banyak ya. Nah, mungkin ini aja deh. Nah, ini ada 3, kita lihat. Ini gang karya 2 dalam aspal. Aspal, mulus, lebar 3. Ini perbedaan lebar 4. Jadi mengalami ada perbedaan cross section dari si jalan tersebut. Nah, jadi di sini. Nah, ini. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau pengen ngerjakan survei kondisi jalan itu bisa menggunakan metode ini. Jadi untuk kerjanya ini hemat budget. Kedua, daripada kita mengukur topografi secara menggunakan pengukuran alat, itu cukup makan biaya. Jadi tergantung jenis kegiatannya, karena tergantung dari nilai akurasi dari si forensik kajian tersebut seperti apa. Nah, jadi kalau kita mau ngambilnya per ruas itu rasanya impossible, karena biaya pengukuran jalan itu hitungannya per kilo. Nah, kalau ini dia hitungannya bukan per kilo. Nah, itu. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat tugas atau kerjaan proyek teman-teman. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi risetnya teman-teman ketika ada tugas kuliah ataupun suatu project, dan ini saya bagikan secara cuma-cuma untuk ilmu yang saya kerjakan selama ini. Oke, sekian dulu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.